Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung 2025. Sepanjang tahun ini Tuhan sudah setia dalam hidup kita. Sepanjang tahun ini Tuhan sudah boleh memberkati kita. Sepanjang tahun ini kasih setianya tidak berkesudahan. Amin. Kita percaya di tahun ke depan, saat kita terus melekat kepada Tuhan, Tuhan akan memberlakukan hal yang sama dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami mau menghampiri tahta hadirat-Mu yang kudus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau bersorak-sorai memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk anugerah-Mu, hingga kami boleh berada di tempat ini. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Allah kami yang hidup, kami mau tinggikan nama-Mu. Kami mau bermazmur hanya bagi-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Yesus.
percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Saudara diberkati Tuhan sepanjang tahun ini, amin. Lupakan yang telah lalu, mari kita arahkan hati kita, pikiran kita kepada tujuan, kepada panggilan dan pengharapan Allah yang sempurna di tahun yang baru nanti. Yes, amin. Terima kasih Yesus. Kami percaya ada harapan di dalam Engkau. Yeay. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu
pengharapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Yes, ku menuju ke yes, haleluya. Ku menuju harapan di depan. Amin. Ku lupakan semua yang di ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari Kau. Tepuk tangan bagi Yesus. Amin. Haleluya. Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Kau sumber pengharapan kami. Haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus. Saudaraku percaya bahwa kita semua sudah menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Saudara exciting untuk tahun depan. Yes, haleluya. Mari para pemenang, kibarkan, sorakan panjimu bagi Yesus. Haleluya. Yes. Katakan di hadapan Tuhan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa. Dan jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? No, kita lebih dari pemenang. Katakan dengan imanmu, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, ya tidak ada kita. Mari kibarkan panjimu. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala. Haleluya. Yesus. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Bangkit. Kita lebih dari pemenang. Kami percaya Tuhan, jika Engkau di pihak kami, kami akan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Yes, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Yesus Raja segala. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang mengenal kehidupan kami. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang mengenal kedalaman hati kami. Yesus, kami mau berserah penuh kepadamu. Yesus, kami mau melekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Yesus.
dapat. Sama-sama katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang menggerak hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan tawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau, kami sembah Kau. Kau Bapa yang mengasihi kami, Kau Bapa yang mengenal kami, bawa kami melekat bersekutu denganmu Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau, hati kami haus akan Engkau. Kaulah segalanya bagiku. Terima kasih buat 1 tahun yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih sepanjang tahun ini ada banyak perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Kalau kami bisa ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, semua karena kasih setia Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami. Kami percaya kalau sepanjang tahun 2025, kasih-Mu yang tak terbatas, kesetiaan-Mu yang tak terbatas, kuasa-Mu yang tak terbatas, hikmat-Mu yang tak terbatas itu menopang kami. Kami percaya tahun 2026 Tuhan yang sama yang akan menopang kami. Kami tidak andalkan kekuatan kami, kami tidak andalkan kekayaan kami, kami tidak andalkan hikmat kami, tapi kami andalkan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari itu, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Sama-sama katakan, ya Allah. Ya Allah, Engkau kerinduan. Biar Engkau yang menjadi kerinduan kami. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu Tuhan, ku memandang
memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindu sebab kasih setiamu, lebih dari hidup. ya Yesus. Kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukan, betapa ku Tuhan, betapa ku merindukan, betapa ku Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Bahwa kami lebih dalam mengalami Tuhan, berseroh dengan Engkau, berjalan dengan Engkau. Jangan sembunyikan dirimu dari kami, jangan sembunyikan hadirat-Mu dari kami, jangan sembunyikan kebenaran-Mu dari kami, jangan sembunyikan jalan-jalan-Mu dari kami. Singkapkan segala selubung yang membutakan mata hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa melihat Engkau di dalam setiap jejak hidup kami Tuhan. Dalam setiap perjalanan kami bisa melihat Tuhan di sana. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Kalau pagi hari ini kami mau renungkan firman Tuhan, Roh Kudus, Kau Guru Agung kami, bukakan rahasia firman-Mu bagi kami, bahwa kami mengenal kebenaran, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, urapi semua guru-guru sekolah minggu, urapi anak-anak Tuhan. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap, orang-orang kuat, kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman-Mu. Terpujilah Engkau. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan pengakuan iman Rasul 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom.
Wow, saudara excited hari ini saudara? Amin. Saudara semangat hari ini saudara? Saya percaya saudara, sepanjang tahun 2025 ada banyak pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita melihat banyak pembelaan Tuhan, banyak pertolongan Tuhan, banyak mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, dan tidak sedikit didikan Tuhan. Saya pikir kalau kita ada sampai saat ini, itu karena ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang hidup kita. Kasih setianya yang tidak berkesudahan itulah yang menjadi pegangan kita. Ada 4 pegangan kita dalam hidup kita saudara, untuk kita bisa menatap hari depan. Kasihnya yang tidak terbatas, kesetiaannya yang tidak terbatas, kuasanya yang tidak terbatas, hikmatnya yang tidak terbatas. Selama sepanjang tahun ini kita membahas 4 hal ini. Kalau saudara memperhatikan dengan sungguh-sungguh semua khotbah saya sepanjang tahun mulai Januari sampai Desember, saya selalu membahas tentang kasih Allah yang tidak terbatas, kesetiaan Allah yang tidak terbatas, kuasa Allah yang tidak terbatas, hikmat Allah yang tidak terbatas. Kalau kita betul-betul menggantungkan hidup kita kepada 4 hal ini, kita tidak mengandalkan kekuatan kita, kita tidak mengandalkan hikmat kita, kita tidak mengandalkan pengalaman kita. Saya percaya hidup yang level up menjadi bagian kita. Amin. Pasti level up. Yeremia katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara, kekristenan itu sangat ditentukan sejauh mana saudara berserah kepada Tuhan. Semakin saudara berserah kepada Tuhan, semakin saudara mengalami kuasanya, mengalami kesetiaannya, mengalami kasihnya, mengalami hikmatnya. Tapi semakin saudara menganggap diri kita penting, menganggap diri kita pintar, menganggap kita kuat, maka kita akan sulit melihat semuanya itu. Karena itu saya percaya 2026 setelah kita naik level, kita akan mulai masuk ke dalam kedewasaan. Kedewasaan itu akan membawa kita mengalami Tuhan, mengerti kehendaknya, mengerti pikirannya, mengerti perasaannya, mengerti apa maunya, sehingga kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sama seperti orang yang sudah dewasa, ketika dia sudah mulai pacaran, sudah mulai tunangan, mereka sudah mulai belajar saling mengerti. Wah, biar itu yang akan kita capai tahun depan. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan hari ini, di minggu terakhir dari tahun ini, ada beberapa pengumuman. Yang pertama itu tanggal 31. Tanggal 31 kita akan akhiri tahun ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah pelihara kita sepanjang tahun. Kita mau akhiri tahun ini dengan apa? Membawa korban syukur kita, membawa penyerahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau agungkan Dia atas semua yang sudah Dia kerjakan dalam hidup kita. Oleh karena itu, tanggal 31 kita akan ada ibadah di tempat ini jam 6 sore. Jam berapa saudara? Jam 6 sore. Ibadah, bukan persekutuan, ibadah seperti ini. Kita mau bawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau bawa hidup kita sebagai persembahan. Supaya apa? Ketika kita memasuki tahun 2026 nanti, kita tidak berjalan dengan kekuatan kita, tapi kita minta tuntunan Tuhan, kita minta petunjuk Tuhan untuk kita memasuki tahun 2026. Karena itu, saya mau ibadah kita bukan cuma sekedar ibadah biasa, tapi kita mau seperti ibadah kemenangan. Habis ibadah kita makan bersama, saudara. Setuju? Karena itu kita akan adakan perjamuan kasih. Perjamuan kasih, setiap jemaat boleh bawa makanan. Ya, kemarin saya coba diskusi, saya tanya beberapa orang, makanan berat atau ringan?
berat aja katanya. Oke. Jadi saudara kalau pingin bawa babi kecap kah, babi panggang kah, ayam rica kah, monggo. Kita makan bersama. Saya minta Bu Ani yang mengkoordinir. Jadi mulai hari ini saudara sudah lagi saya nanti khotbah Tuhan berbicara. Bu Ida kamu harus kasih babi kecap 10 kilo. Hubungin nanti Bu Ani. Seandainya gitu. Itu contoh saudara, contoh ya. Siapa tahu nanti Tuhan bilang kepada Mas Eko, Mas Eko kamu harus bawa rendang sapi 15 kilo. Wah, itu contoh saudara ya. Jadi silakan saudara hubungin Bu Ani. Habis apa kita nanti sambil berfellowship, ajak teman, ajak keluarga saudara, ajak teman, ajak keluarga, kita makan bersama, kita pingin mengakhiri tahun ini happy ending. Soalnya tahun lalu kita mengakhirinya di rumah sakit saudara. Saya mau tahun ini balas dendam. Kita mau apa saudara? Happy ending saudara, dengan sukacita ya, sehingga masuk tanggal 1 kita semangat saudara ya. Jadi silakan mulai hubungin Bu Ani. Kita akan adakan yang sudah punya rencana keluar kota, batalkan aja. Enggak saudara ya. Jadi saya pikir itu. Terus yang kedua, setelah kita happy ending, setelah kita katanya habis kerasukan harus pelepasan. Itu prinsip saudara, keseimbangan. Amin. Karena itu nanti tanggal 2 sampai tanggal 30 kita puasa. Tanggal 2 seperti biasa. Kita kan selama ini kan di awal bulan itu 40 hari puasa, di awal tahun. Kita selalu mulai itu. Tapi tahun lalu nggak bisa ya. Karena ada tragedi. Nah, ini kita mau puasa, tanggal 2 kita ambil puasa. Tergantung kesepakatan kita mau kumpul setiap sore atau tidak, nanti kita bahas di grup. Ya, harapan saya kita setiap sore kumpul di Ngujang, kita nyembah. Kenapa kita perlu berpuasa, saudara? Saudara gini, apa sih gunanya puasa itu? Puasa itu merupakan ekspresi merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Kita matikan kedagingan kita betul-betul tundukkan diri kita di hadapan Tuhan, sehingga kita mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Itu puasa, intinya di situ. Jadi puasa tanpa berusaha mengerti kehendak Tuhan, tanpa mematikan kedagingan, itu namanya apa saudara? Diet saudara ya. Saya tidak mengajak saudara diet, tapi saya mengajak saudara apa? Ayo kita rendahkan hati kita. Saudara, banyak orang memprediksi puncak dari resesi itu tahun 2026. Puncak dari resesi di Indonesia itu tahun 2026. Mulai pemulihannya nanti di 2027 dan betul-betul pulih itu 2028. Karena itu kita mau 2026 ini kita melihat terobosan, kita melihat mujizat, kita melihat apa sebenarnya yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam gereja kita, dalam keluarga kita. Kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, saudara. Ya. Jadi mari saya mau ngajak saudara, ambillah bagian. Kak, saya cuma bisa 2 kali seminggu, it's okay. Saya cuma bisa sekali seminggu, it's okay. Saya bisa 7 kali seminggu, mantap. Itu mantap saudara ya. Jadi mari kita ambil momentum ini, karena tidak selalu ada momentum ini saudara. Ya, kita merendahkan diri, kita berpuasa, kita minta biar sepanjang tahun ini kita melihat terobosan, kita mengalami ini saudara. Experiencing God, living fruitfully saudara, bukan fruity, bukan saudara, bukan fruity saudara. Experiencing God, apa artinya? Mengalami Tuhan, hidup yang berbuah. Bagaimana saudara mengalami Tuhan? Bagaimana saudara mengalami Tuhan? Satu-satunya cara untuk saudara mengalami Tuhan, saudara mengalami masalah. Serius.
Saudara bilang, bagaimana saya mengalami Tuhan Yehova Jireh, Allah yang menyediakan? Tuhan izinkan kau kekurangan. Bagaimana saya mengalami Tuhan Yehova Rafa, Allah penyembuh? Tuhan izinkan kau sakit. Kau akan mengalami. Bagaimana engkau mengalami Yehova Salom, Allah damai sejahtera? Tuhan izinkan semua orang bencek, saudara. Semua orang overthinking terhadap saudara. Tapi saudara tetap tenang. Tenanglah jiwaku. Itu. Saudara ingin mengalami Tuhan, tapi saudara jauh dari Tuhan, gak bisa. Gak bisa. Coba lihat semua tokoh-tokoh di Alkitab yang namanya ditulis di Alkitab. Mereka yang mengalami Tuhan, mereka menghadapi tantangan yang sangat luar biasa, kesulitan yang sangat luar biasa, di mana mereka secara kedagingan gak mampu menghadapinya, tapi berjalan bersama dengan Tuhan, mereka mengalami yang namanya experiencing God, pengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi saudara, orang Kristen melihat masalah bukan kutuk, orang Kristen melihat masalah bukan musibah. Orang Kristen melihat masalah itu adalah momentum, kesempatan di mana saudara mengalami Tuhan. Itu. Jadi kita nggak punya ruang untuk mengasihani diri, lebay. No. Kita itu seumpama apa, saudara? Raja wali yang terbang dengan kepak sayapnya. Tahukah saudara yang paling ditunggu oleh Raja Wali adalah badai? Waktu musim COVID kemarin, saya betul-betul iman itu. Saya bilang, Tuhan, ini badai terlalu kencang. Saya percaya semakin kencang badai, semakin saya terbang. Saya bilang, serius. Begitu saya ngomong gitu, gak lama kemudian kami satu keluarga dinyatakan kena COVID dan harus diisolasi. Wow, saya bilang, ini semakin terbang ini. Coba saudara tahu, selama COVID kita bangun 3 gedung. 2 gedung gereja, 1 di Ngujang, 1 di penjara, dan bangun rumah kami. Di saat orang bingung mau makan apa, justru kita di situ membangun 3 gedung. Makanya saudara kalau lihat ada resesi, ada kesulitan, saudara anak Tuhan harus secara berpikir kita bukan seperti ayam yang ketakutan mengasihani diri sembunyi. No. Di mana ada masalah, di mana ada resesi, di situ Raja Wali itu muncul. Tinggal dia kepakkan sayapnya, dia terbang. Wow. Katakan kiri kananmu, bro, engkau bukan ayam, engkau Raja Wali, bilang. Amin. Amin. Masalah itu merupakan pesawat kita untuk terbang. Experiencing God. Kalau engkau ingin mengalami Tuhan, jangan anti terhadap masalah. Kalau engkau anti sama masalah, siap-siap tidak mengalami Tuhan. Tidak mengalami Tuhan. Pagi ini saya mau berbicara tentang kesetiaan yang tak tergoyahkan. Ingat, ada 4 yang kita andalkan dalam hidup kita. Kasih Tuhan yang tidak terbatas, kesetiaan Tuhan yang tidak terbatas, kuasa Tuhan yang tidak terbatas, hikmat Tuhan yang tidak terbatas. Andalkan ini. Apapun masalahmu, apapun kesulitanmu, apapun mimpimu, datang kepada Tuhan, berkata, Tuhan, aku tidak andalkan kekuatanku, walaupun saya harus kerja keras. Aku tidak andalkan kekuatanku, walaupun aku harus belajar. Tetapi aku tetap andalkan kasih-Mu yang tak terbatas, kesetiaan-Mu yang tak terbatas, kuasa-Mu yang tak terbatas, hikmat-Mu yang tak terbatas. Itu akan membuat kita unshakable. Apa itu unshakable, saudara? Tak tergoyahkan, saudara. Wow, apapun masalahmu, engkau tidak seperti Kristen yoyo, kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang. Kata saya punya teman di media sosial, buat ini, saudara, buat status, dia bilang gini, Natal itu masa kebangkitan, katanya. Karena banyak orang Kristen yang mati, bangkit dan muncul di gereja, dia bilang.
Natal itu masa-masa kebangkitan, apalagi di Medan, saudara. Di Medan kalau tanggal-tanggal segini, saudara, itu gereja itu sampai di luar, saudara. Nggak muat, saudara. Wah, nanti tanggal 25 Desember, tanggal 31 Desember, tanggal 1 Januari, itu penuh sampai keluar. Karena itu masa apa? Kebangkitan, mayat-mayat rohani pada bangkit. Nanti mulai bulan 1, bulan 2 mulai mati lagi, saudara, terkubur lagi. Katakan di sini, engkau bukan mayat-mayat rohani, bilang. Oke, Bapak Ibu, kita baca Alkitab kita yuk. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Agak panjang, saya akan bacakan bagi kita. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Lihat, orang Majus dari timur. Ada memprediksi ini kemungkinan adalah orang-orang dari Iran, saudara. Orang Majus itu orang-orang cendekiawan, orang pinter, ilmuwan, astronot, terus ke orang yang pelajari medis, dan mereka sangat kaya, orang-orang terhormat. Tapi mereka datang dari timur ke Bethlehem. Ingat, perjalanan dari timur, dari tempat mereka ke Bethlehem diprediksi kira-kira 4.000 kilometer. Dulu tidak ada pesawat Lion Air, tidak ada pesawat Garuda. Mereka naik apa, saudara? Naik onta. Demi menemui Sang Mesias, mereka berjalan berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan, lewat padang gurun. Orang-orang kaya, orang-orang pintar, ketika mereka tahu bahwa Sang Mesias itu datang, Sang Mesias itu lahir, mereka datang. Mereka tidak bilang gini, kamu aja yang pergi, aku titip persembahan aja. No, saudara. No, mereka datang. Mereka datang perjalanan berbulan-bulan, beresiko di tengah jalan dirampok. Karena mereka membawa emas, mur, dan kemenyan. Itu barang-barang yang sangat mahal saat itu. Mereka naik onta, bisa aja mereka dirampok di tengah jalan. Tapi mereka abaikan itu demi ketemu dengan Mesias. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka bukan orang Yahudi. Tapi mereka begitu menghormati Sang Mesias. Ada banyak orang yang bukan Kristen, mereka bisa menghormati Yesus. Tapi orang Kristen sendiri tidak menghormati Yesus. Ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah. Luar biasa. Mereka yang bukan orang Yahudi hanya melihat bintang, tahu Mesias lahir. Orang Yahudi yang sudah mempelajari kitab, ahli Taurat yang sudah mempelajari kitab, di mana di situ sudah dituliskan tentang nubuatan Sang Mesias, mereka nggak tahu kalau Mesias datang. Ada banyak orang-orang mungkin non-Kristen lebih mengerti kehendak Tuhan daripada orang Kristen. Ketika saya renungkan ini, saya bilang, Tuhan, saya bagian yang mana? Jangan sampai saya, orang yang tiap hari renungan ibadah harian, baca Alkitab, tapi nggak ngerti kehendak-Mu. Sementara orang yang tidak pernah baca Alkitab, mereka bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan ketika mereka tahu bahwa Sang Mesias itu datang, dikatakan, dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru lahir itu.
Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk apa? Mereka datang menyembah. Halo? Kita datang ke Tuhan ngapain? Sungkan sama pendeta. Kita datang ke Tuhan ngapain? Supaya saya diberkati? Supaya saya disembuhkan? Supaya saya mengalami mujizat? Itu nggak salah. Tapi jangan sampai standar kita lebih rendah dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang Majus yang bukan orang Yahudi, ketika mereka tahu Sang Mesias datang, mereka langsung mencari Sang Mesias untuk menyembah. Dan ketika mereka menyembah, mereka bukan dengan tangan kosong. Mereka bawa emas, kemenyan, dan mur. Ini lambang dari keberadaan Yesus. Lambang bahwa dia sebagai raja. Lambang sebagai dia yang diurapi. Lambang sebagai dia hamba yang akan menderita. Mereka bisa mengerti keberadaan Yesus ini. Begitu Yesus lahir. Kenapa? Karena memang hati mereka menantikan Sang Mesias. Hati mereka merindukan Sang Mesias. Walaupun mereka bukan orang Yahudi. Karena mereka merindukan Sang Mesias itu. Mereka mencari. Apa sih tandanya? Nanti suatu saat Sang Mesias itu lahir. Ternyata mereka temukan. Ada sebuah petunjuk. Bahwa bintang itu akan muncul. Kalau bintang itu muncul. Berarti Mesias sudah lahir. Masihkah saudara menangkap, mengerti tanda-tanda dari Tuhan? Ketika Tuhan buat sesuatu dalam hidupmu, Tuhan buat sesuatu dalam keluargamu, Tuhan buat sesuatu dalam bisnismu, apakah engkau mengerti sinyal apa yang Tuhan sedang bicarakan dalam hidupmu? Tuhan sedang berbicara apa? Orang Majus ini mengerti, saudara. Dan ketika Sang Mesias itu datang, mereka bersegera datang mencarinya. Dan mereka menyembah. Menyembah itu worship. Bahasa aslinya itu menyembah itu saudara gini, saudara. Ada sebuah ekspresi kekaguman, hormat, taat. Itu menyembah. Orang Majus mengerti arti menyembah. Karena mereka mengerti arti menyembah, mereka mengerti arti berkorban. Orang yang tidak mengerti arti menyembah, dia tidak mengerti arti berkorban. Dia akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Hitung-hitungan waktu, hitung-hitungan tenaga, hitung-hitungan uang, hitung-hitungan perasaan. Orang Majus karena mereka punya hati menyembah, bagi mereka meninggalkan pekerjaannya di timur gak masalah. Perjalanan 4.000 km ke Bethlehem tidak masalah. Resiko dirampok di tengah jalan bagi mereka gak masalah. Membawa emas, mur dan kemenyan yang merupakan tabungan mereka mungkin bertahun-tahun tidak masalah. Karena apa? Mereka punya hati yang menyembah. Orang kalau masih hitung-hitungan sama Tuhan, percayalah, dia tidak pernah menyembah Tuhan. Dia hanya ingin memanfaatkan Tuhan. Saya rindu kita menjadi penyembah. Amin. Kita belajar dari orang Majus. Mereka bukan orang Yahudi, bukan umat pilihan, tapi mereka mengerti betul arti ini, saudara. Ketika saya renungkan ini, saya bilang, Tuhan, beri saya hati yang menyembah. Beri saya hati yang menyembah. Beri saya hati yang menyembah, yang hormat, kagum, tunduk, taat, setia, worship, proskuneo. Itu seperti anjing yang menjilat kaki tuannya. Itulah worship. Sudahkah kita memiliki hati seorang penyembah? Seperti orang Majus ini. Bahkan ketika mereka mau mendatangi Sang Mesias, Herodes memanfaatkan, saudara. Dikatakan di ayat 3,
Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lihat, Yerusalem gak sadar bahwa Mesias lahir. Sementara orang timur tahu kalau Yesus lahir, saudara. Maka dikumpulkanlah semua imam-imam kepala dan ahli Taurat, bangsa Yahudi. Semua dimintai keterangan dari mereka, di manakah Mesias akan lahir. Ternyata Herodes ini juga sedang menantikan kedatangan sang Mesias. Tapi dia menantikan bukan karena dia ingin menyembah. Halo? Herodes mencari Yesus, ingin tahu siapa Yesus, bukan karena dia ingin menyembah Yesus, tapi karena dia merasa sainganku sudah lahir, dia harus dibunuh. Makanya ketika orang Majus nanti tidak laporan kepada Herodes, semua bayi di bawah 2 tahun dibunuh. Tidak boleh ada saingan Herodes. Berapa banyak kita punya spirit Herodes? Gak boleh ada yang menyaingi saya. Bahkan Tuhan pun gak boleh menyaingi saya. Saya harus jadi Tuhan dalam hidup saya. Saya harus mengontrol hidup saya. Gak ada yang boleh mengatur hidup saya. Bahkan Tuhan pun tidak boleh mengatur hidup saya. Itu spirit Herodes. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintai keterangan dari mereka, di manakah Mesias akan lahir. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Mereka tahu dari kitab Nabi, saudara. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-sekali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah di Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Lihat, dia panggil, dia mau buat akal bulus, saudara. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang apa? Menyembahnya. Dia pakai akal bulus. Dia bilang sama orang Majus, kamu coba lihat, selidiki ya. Nanti kalau sudah ketemu, kasih tahu aku. Nanti aku juga akan datang menyembah dia. Padahal bukan untuk itu, saudara. Dia ingin tahu. Tapi dia ingin membunuh Yesus. Karena dia tahu, kalau Yesus lahir, dia tidak lagi menjadi penguasa di daerah itu. Ada Yesus yang menjadi pemimpin. Makanya kenapa Yesus dibunuh? Salah satunya adalah karena Yesus dipanggil Tuan atau Kyrios, Tuhan. Harusnya itu hanya boleh diperlakukan kepada Herodes. Panggilan Kyrios itu dimulai dari Alexander the Great memakai gelar itu, saudara. Alexander Agung. Sebelum Yesus lahir ada yang namanya Alexander Agung. Dia dipanggil Kyrios, dipanggil Tuan, dipanggil Tuhan. Dan itu disematkan kepada Herodes. Dan kalau ada yang manggil orang sebagai Kyrios, berarti dia memberontak kepada Herodes. Jebakan inilah yang sering dipakai ahli Taurat kepada Yesus. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Lihat, bintang itu menuntun mereka, saudara. Bintang itu menuntun mereka, saudara, sampai ketemu kepada sang Mesias itu. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu apa, saudara? Sujud menyembah, worship. Ketika engkau melihat Tuhan, berhadapan dengan Tuhan, apakah engkau punya hati yang sujud menyembah? Lalu sujud menyembah dia, mereka pun membuka tempat harta bendanya. Wow. Mempersembahkan apa? Persembahan kepadanya, yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Wow. Ini jabatan Yesus sebagai raja, sebagai imam, saudara, sebagai hamba. Persembahan yang layak untuk itu. Raja
yang diurapi, imam. Dan karena diperingatkan, lihat ketika mereka sudah mempersembahkan, mereka pulang, saudara. Tadi Herodes bilang gini, temukan bayi itu, kalau nanti sudah ketemu, lapor ke saya, supaya apa? Aku menyembah dia. Dia pikir Tuhan bisa ditipu. Dia pikir malaikat bisa ditipu. Makanya dia bilang gini, dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes. Malaikat ingatkan mereka, hei, jangan kembali ke Herodes, cari jalur lain. Maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Dan sejak saat itu Herodes ngamuk, saudara. Dia keluarkan titah, setiap bayi di bawah 2 tahun harus dibunuh. Marah Herodes. Dari situ kita tahu bahwa Herodes sebenarnya tidak ingin menyembah Yesus. Dia hanya takut saingannya muncul. Lalu berapa banyak kita takut saingan kita muncul, saudara? Itu spirit Herodes, saudara. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, itulah perjalanannya ini, saudara. Jadi Matius 2 ayat 1 sampai 12 adalah kisah kunjungan orang Majus, orang bijak dari timur non Yahudi yang mencari raja orang Yahudi yang baru lahir. Dipandu bintang ilahi dan membawa persembahan emas, kemenyan dan mur, saudara. Mereka bukan orang Yahudi, mereka orang timur, saudara. Orang Majus, tokoh bijak dari timur, bukan Yahudi, yang melambangkan bangsa-bangsa lain mencari kebenaran Allah. Alkitab membuktikan bahwa keselamatan itu bukan cuma milik orang Yahudi, saudara. Memang orang Yahudi, keturunan Abraham, itu umat pilihan. Tapi ingat janji Tuhan kepada Abraham, lewat keturunanmu semua bangsa akan mendapat berkat. Siapa semua bangsa akan mendapat berkat dari keturunan Abraham? Itulah Yesus. Nubuatan Tuhan kepada Abraham digenapi lewat Yesus. Artinya apa? Tuhan tidak lagi memandang suku, tidak memandang lagi bangsa, tapi mereka melihat siapa yang menghormati Yesus, siapa yang menerima Yesus. Keberhargaan kita bukan karena suku kita, bukan karena bangsa apa kita, bukan karena kekayaan kita, tapi sejauh mana kita menerima Yesus. Itulah penghargaan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Makanya selalu saya bilang kepada jemaat, jangan hargai orang dari uangnya, jangan hargai orang dari jabatannya. Hargailah orang sejauh mana orang itu menghormati Yesus. Kalau engkau menghargai orang karena uangnya, engkau menghina Yesus. Engkau menghina Yesus. Dan itu saya terapkan dalam hidup saya. Memang terkesan sombong, terkesan arogan, saudara. Terkesan memang. Karena dunia tidak mengerti kebenaran ini, saudara. Karena dunia nggak ngerti kebenaran ini. Bintang, simbol terang ilahi yang memandu mereka menemukan Yesus. Selalu ada bintang yang Tuhan kasih untuk menuntun saudara menemui Yesus. Selalu ada. Bisa itu pendeta, bisa itu peristiwa, bisa itu anak. Tapi masalahnya, engkau ngerti nggak bintang itu? Bintang itu ada di langit. Semua orang bisa lihat, tapi hanya orang Majus yang bisa mengerti. Halo? Mungkin saya bintang yang diutus Tuhan untuk menuntun saudara masuk dalam rencana Tuhan. Mungkin. Tapi apakah semua jemaat mengerti? Belum tentu. Bisa aja, Kak Fri cuma nyindir-nyindir. Padahal itu bintang, saudara. Yang membawa saudara ketemu Herodes, orang munafik. Membawa saudara ke padang gurun. Temukanlah bintang itu. Yang membawa engkau kepada Yesus. Bapak Ibu, apa bentuk kesetiaan Tuhan? Saya temukan, kita hari ini belajar tentang kesetiaan Tuhan. Di akhir tahun ini, kita mau melihat bagaimana kesetiaan Tuhan kepada orang Majus yang bukan orang Yahudi. Dan kalau Tuhan menyatakan kesetiaannya kepada orang Majus, Pak, saya percaya Tuhan menyatakan kesetiaannya kepada kita. Kalau Tuhan menuntun orang Majus yang bersungguh hati menantikan Sang Juru Selamat, Tuhan yang sama akan menuntun kita, saudara. Saya temukan minimal ada 3. Kenapa cuma 3, Kak? Kalau 10 saudara lupa. 3 aja lu, Pak, apalagi lebih dari 3, saudara. Cukup 3. Yang pertama, saudara, apa bentuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, Tuhan memberikan hikmatnya kepada orang-orang yang bersungguh hati mencari Dia untuk mengerti kehendaknya. Saudara,
Saudara lihat ya, sering kita temukan ada orang itu gampang sekali ngerti kehendak Tuhan. Ada orang itu nggak ngerti-ngerti kehendak Tuhan. Sudah dihajar, sudah dididik, sudah dikena musibah, sudah bangkrut, nggak ngerti-ngerti kehendak Tuhan. Tapi ada orang itu gampang mengerti kehendak Tuhan. Kenapa? Apakah Tuhan membeda-bedakan? Tidak. Apakah kita bersungguh hati? Kalau engkau bersungguh hati, Tuhan akan memberikan hikmatnya kepada kita untuk mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Tahun 2026, tahun yang tidak mudah, banyak jebakan, banyak tipu muslihat. Kalau engkau tidak mengerti kehendak Tuhan, engkau akan masuk dalam perangkap kuasa kegelapan. Minta hikmat Tuhan supaya kau mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberikan hikmat kepada orang Majus untuk mengenali kehendak Tuhan, bahwa di zaman mereka Sang Mesias itu sudah hadir. Lewat apa? Bintang. Semua orang saat itu bisa melihat bintang, tapi hanya orang Majus yang mengerti bahwa bintang itu bukan bintang sembarangan. Bintang itu bintang yang menuntun mereka kepada rencana Tuhan. Semua orang bisa punya masalah, semua orang bisa dapat berkat, itu bisa jadi bintang. Tapi apakah engkau bisa melihat itu dari Tuhan? Kalau engkau bisa melihat masalah, engkau melihat berkat, engkau melihat setiap peristiwa bintangnya Tuhan, itu akan menuntun engkau datang kepada Sang Mesias itu, kepada Yesus. Tapi kalau engkau tidak bisa melihat bahwa masalahmu, berkat yang kau terima, peristiwa yang terjadi dalam hidupmu itu merupakan bintang Tuhan yang bisa menuntun engkau kepada Tuhan, engkau akan semakin jauh dari Tuhan. Orang Majus bisa melihat bintang itu dan mengerti bintang ini bukan sembarangan bintang. Dan saya percaya itu hikmat dari Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan butuh hikmat Tuhan. Banyak profesor tidak mengerti kehendak Tuhan. Profesor teologi pun belum tentu bisa mengerti kehendak Tuhan. Salah satu orang ateis yang terkenal di dunia itu profesor teologi, saudara. Memutuskan menjadi ateis. Untuk memahami Alkitab, otak kita nggak nutut. Butuh hikmat Tuhan. Jangan andalkan pikiranmu. Orang hanya dengan hikmat Tuhan mengerti tentang itu. Bagaimana mendapatkan hikmat? Kitab Amsal katakan, takut akan Tuhan, permulaan hikmat dan pengetahuan. Saudara tidak akan pernah dapatkan hikmat Tuhan kalau engkau tidak takut akan Tuhan. Tidak pernah. Tidak pernah. Tadi pagi sebelum ibadah, lagi persiapan, tiba-tiba Tuhan kasih saya sebuah pewahyuan. Saya bilang sama Wahyu, aku mau edit khotbah saya bilang. Saya dapat ini, perhatikan baik-baik. Perhatikan ini. Salah satu berkat terbesar setelah keselamatan adalah mengerti kehendak Tuhan. Kalau ada orang bilang bahwa berkat terbesar itu kesehatan, no. Apa artinya sehat? Kalau engkau miskin, engkau bisa jadi sumber masalah bagi banyak orang. Ada orang bilang berkat yang terbaik itu adalah keluarga. Belum tentu. Berkat terbaik setelah keselamatan adalah mengerti kehendak Tuhan. Diberkati umur panjang, diberkati kesehatan, diberkati harta melimpah. Tanpa mengerti kehendak Tuhan, maka semua berkat itu akan kita pakai menyakiti hati Tuhan. Dan itu akan menyeret kita kepada kebinasaan kekal. Jangan saudara pikir hidup diberkati itu enak. Kalau engkau diberkati uang melimpah, tapi engkau nggak mengerti kehendak Tuhan, berkat itu akan memaksa hidup menjadi sombong. Berkat itu akan memaksa hidupmu
dikuasai keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Engkau dikasih kesehatan, dikasih umur panjang, tapi nggak mengerti kehendak Tuhan, maka hidupmu, kesehatanmu itu engkau akan pakai untuk melakukan dosa. Berapa banyak orang justru berkat yang Tuhan berikan dalam hidupnya itu menghancurkan hidupnya, membuat dia jauh dari Tuhan, membuat dia tidak peduli lagi dengan Tuhan, nggak peduli perasaannya Tuhan, dan dia tidak sadar iblis sedang seret dia menuju kebinasaan kekal. Makanya kalau ditanya apa berkat terbaik yang harus kita miliki setelah keselamatan, mengertilah kehendak Tuhan. Umur panjang, puji Tuhan. Sehat, puji Tuhan. Diberkati secara materi, puji Tuhan. Tapi di atas semuanya itu, mintalah hati yang mengerti kehendak Tuhan. Alkitab katakan, Daud melakukan kehendak Bapa pada zamannya. Itu yang membuat dia berkenan kepada Tuhan. Daud melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah pada zamannya. Tahukah saudara, apa kehendak Tuhan dalam rumah tanggamu? Tahukah saudara, apa kehendak Tuhan? Engkau ditempatkan kerja di tempat kerjaanmu? Tahukah engkau apa kehendak Tuhan engkau menikah dengan pasanganmu? Tahukah engkau apa kehendak Tuhan? Tuhan berkati engkau materi. Kalau enggak, itu kecelakaan besar bagimu. Engkau meleset dari panggilan Tuhan, meleset dari kehendak Tuhan. Biasanya tanda-tandanya apa saudara? Orang-orang yang tidak mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidupnya, tanda-tandanya apa? Dia mengukur keberhargaan itu dari perkara-perkara materi. Dia mengukur kesuksesan itu dari hal-hal yang fana, dan hidupnya hanya dihabiskan hanya untuk memuaskan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu tandanya. Tetapi kalau engkau mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidupmu, engkau akan bergumul, Tuhan hari ini saya dapat uang 1 miliar. Buat apa? Buat apa? Orang kalau nggak mengerti kehendak Tuhan, dapat 1 miliar, ganti mobil apa? Jalan-jalan kemana? Itu ciri khasnya. Itu ciri khasnya. Oh, dapat jodoh, menikah. Pasti tujuannya cuma satu, supaya bahagia. Menikah untuk bahagia? No. Saya ingatkan anak-anak muda, menikah bukan untuk bahagia. Kalau engkau belum menikah, belum bahagia saat belum menikah, jangan coba-coba menikah. Sebelum menikah engkau harus bahagia dulu. Karena kalau engkau sebelum menikah tidak bahagia, engkau akan tuntut kebahagiaan dari pasanganmu, dan engkau akan menjadi penderitaan bagi pasanganmu. Menikah itu menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Menggenapi rencana Tuhan. Dan kita memberikan kebahagiaan kepada pasangan kita. Bukan mencari kebahagiaan. Banyak orang gak ngerti di sini. Carilah apa kehendak Tuhan. Engkau melayani, engkau tidak ngerti kehendak Tuhan, engkau menjadi sumber masalah dalam pelayanan. Pasti jadi sumber masalah. Ingin menonjol lah, ingin diutamakan lah, ingin aktualisasi diri lah. Mari kita belajar mengerti kehendak Tuhan. Untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, dibutuhkan hikmat Tuhan. Jadi yang pertama tadi apa? Bentuk kesetiaan Tuhan. Tuhan memberikan hikmatnya kepada orang-orang yang bersungguh hati mencari Dia untuk mengerti kehendaknya. Yang kedua, Tuhan setia menuntun orang-orang yang rindu akan Dia.
Lihat, orang Majus, jarak mereka dengan Yesus lebih kurang 4.000 kilometer. Mereka nggak tahu di mana itu Sang Mesias, tapi mereka punya kerinduan datang menyembah Sang Mesias. Mereka punya kerinduan membawa mazmur dan kemenyan kepada Sang Mesias. Kerinduan mereka itu Tuhan lihat. Tuhan kirim bintang. Bintang itu yang menuntun mereka sampai ketemu Sang Mesias. Mungkin kau belum mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidupmu. Apa panggilan Tuhan dalam hidupmu? Terlalu jauh kah? Mikirin perut aja udah pusing. Mikirin kerjaan aja udah pusing. Tapi kalau engkau punya hati yang menyembah, Tuhan akan kirimkan bintang yang akan menuntun engkau ketemu dengan Sang Mesias itu. Halo, temukanlah itu. Miliki hati yang menyembah itu. Dia akan kirim orang-orang yang menuntun engkau. Di jemaat ini tidak sedikit orang-orang yang sebelum saya hadir ke Tulungagung, mereka nggak ngerti betul apa itu kehendak Tuhan, apa itu rencana Tuhan, apa itu melayani. Benar ya, Kristen ya? Nggak ngerti ya? Ada pokoknya hidup, ya hidup, bangun, ngopi. Nggak jelas saudara, tujuan hidup ini buat jadi apa, nggak ngerti. Tapi hati kecilnya dia punya kerinduan. Karena waktu kecil dia pernah ke gereja, saudara. Dan dia suka berdoa, walaupun tidak ke gereja. Tuhan lihat itu, saudara. Tuhan pertemukan. Saya percaya, engkau yang hari ini sungguh-sungguh setia, bahkan melayani Tuhan, dipakai Tuhan, engkau punya kerinduan itu. Benar ya Om Angki ya? Saya ingat betul saya ketemu Om Angki. Saya dimaki-maki Om Angki, saudara. Betul. Pertama anaknya yang datang ke tempatku, ke gereja ini. Waduh, Kevin sama Kenny. Ternyata tiap hari mereka pulang sekolah bukan langsung pulang ke rumah, saudara. Mampir ke rumah kami, saudara. Main di rumah kami. Satu saat Om Angki telepon saya cerita nggak apa-apa ya Om Angki ya. Pak Natal ya? Iya. Udah, jadikan aja Kevin dan Kenny itu anakmu aja, katanya. Dalam hati saya bilang, semakin engkau marah, semakin engkau dekat dengan Tuhan, saya bilang. Benar saudara, satu saat Om Angki cerita, dia penasaran, gereja MDC itu kayak apa sih? Begitu datang ke gereja hari pertama, dilawat Tuhan, saudara. Dilawat Tuhan, ternyata sudah lama Om Angki rindu tentang Tuhan. Tetap jaga kerinduan akan hadirat Tuhan. Ada waktunya Tuhan kirim bintang itu yang akan menuntun engkau. Amin. Amin. Kalau saya lihat semangatnya Om Angki sekarang pelayanan, anak 20 tahun, kalah saudara. Kalah saudara. Angkut-angkut kursi dari Ngujang ke Barata, saudara. Waduh, kapan hari waktu mau Natal, saudara. Aku ini nggak pingin angkut-angkut kursi, saudara. Tapi tak lihat Om Angki semangatnya angkut kursi. Yang usia segitu saya bilang, masa saya kalah? Sampai Kak Mary bilang gini, ingat jantungmu pasang ring. Nggak lah, masa kalah sama Om Angki, saya bilang. Saudara, miliki kerinduan itu. Tuhan akan kirim bintang menuntun engkau kepada Sang Mesias, kepada rencananya. Tapi kalau engkau sudah nggak peduli apa maunya Tuhan, engkau sudah nggak punya kerinduan, ya wassalam. Selesai sampai di situ. Sama seperti orang Farisi, ahli Taurat. Mereka tahu nubuatan bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem. Mereka pelajari, ngelontok. Tapi karena mereka nggak punya kerinduan, ya mereka nggak tahu di mana Sang Mesias. Banyak orang Kristen baca Alkitab tiap hari, ngelontok, tapi nggak punya kerinduan mengasihi Tuhan, nggak punya kerinduan melayani Tuhan. Ya cuman baca,
Paling apa yang dia tahu? Khotbahnya Pak Pendeta ini kayaknya ngelantur ini. Kayaknya pendetanya ini khotbahnya ngelantur. Cuman sebatas itu. Tidak mengubah hidupnya. Kok Kak Fri tahu? Saya pernah di situ. Saya pernah di situ. Jadi dari sorot mata saudara saya bisa baca. Mari. Kalau engkau punya kerinduan kepada dia, percayalah kasih setianya. Saya kalau lihat sekarang saudara, Pak Lono hari ini, waduh keren saudara ya. Wah keren, kalau ingat ketemu 2 tahun yang lalu saudara, ngajak ngomong kita takut sekarang. Sekarang kita bisa bercanda, dia semangat melayani itu. Saya heran saudara ya, di gereja ini sekarang, yang semangat itu bapak-bapak umur 60-an saudara. Saya bingung, serius. Jangan-jangan karena mereka tahu waktunya sudah dekat. Di gereja yang semangat itu 60-an saudara. Yang ada anak muda cuman menonton dan berdoa. Aduh, waktu Natal kemarin saya cuman sungkan aja ngajak mereka drama saudara. Sungkan saudara, semangatnya luar biasa. Mari katakan kiri kananmu, bro, jangan kalah sama Pak Lono sama Om Angki bilang. Mari kita punya kerinduan yang sama untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan. Amin. Yang terakhir saudara, Tuhan setia melindungi orang-orang yang menyembah dia. Lihat, Herodes bilang gini saudara, kamu cari itu anak, nanti kalau sudah ketemu, datang sama aku, kasih tahu di mana dia. Saya akan datang menyembah dia. Halo, kalau kita nggak punya hikmat Tuhan, wow, kita akan berpikir gini, wow, Herodes ingin ketemu Yesus, kita akan cepat-cepat datang ke dia, betul? Minimal apa? Kita dapat pengakuan dari Herodes. Tapi lihat, Tuhan hindarkan orang Majus dari tindakan-tindakan jahat. Ketika mereka mau kembali saudara, yang harusnya mereka harus mampir dulu ke Herodes, Tuhan berbicara lewat mimpi, jangan. Saudara tahu, risikonya fatal loh ini bagi orang Majus. Karena apa? Mereka melanggar titah Herodes. Itu bisa dibunuh saudara. Itu bisa dibunuh. Makanya Herodes ngamuk saat itu. Kok berani mereka membohongi saya? Berani mereka nggak taat kepada saya? Dia buatlah sebuah peraturan. Semua bayi di bawah 2 tahun bunuh. Bayi laki-laki tentunya. Seperti nubuatan nabi-nabi, akan ada ratapan tangis di Rama karena ibu akan kehilangan anaknya. Nubuatan tentang kelahiran Mesias. Saudara, tapi orang Majus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada Herodes. Karena mereka tahu Tuhan setia melindungi mereka. Amin. Masihkah saudara percaya bahwa Tuhan setia melindungi kita saat kita taat kepada Dia, saat kita mengasihi Dia? Tuhan tidak akan biarkan engkau. Kesetiaannya itulah yang akan menghindari engkau dari hal-hal yang tidak benar. Ada banyak keputusan-keputusan saya salah saudara, serius. Tapi Tuhan lindungi saya dari hal-hal yang fatal. Ada banyak. Saya sudah kadung buat keputusan, waduh ternyata salah. Tapi Tuhan buat segala cara untuk melindungi saya, supaya saya tidak sampai tergeletak saudara, supaya saya tidak sampai binasa. Ada banyak. Jangan takut engkau melakukan kehendak Tuhan. Memang ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ada banyak ancaman, ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Tapi percayalah, kasih setia Tuhan itu tidak pernah meninggalkan
kita, karena Dia Allah yang setia. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Kita bangkit berdiri yuk. Kita nyanyikan lagu terakhir tadi dari kunci G. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Biar kasih setia Tuhan itu yang membawa kita mengakhiri tahun ini, memasuki tahun 2025, saudara. Dari G. Thank you God. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu, ku memandang-Mu di tempatku, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan sebab kasih setia-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu lebih dari itu. Kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindu sebab kasih setia-Mu, setia-Mu lebih dari itu. Kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah akan kasih setia Tuhan. Hidup kita ini sebuah perjalanan, saudara. Ada banyak tipu muslihat iblis. Ada banyak jebakan kuasa kegelapan. Kita butuh hikmat Tuhan untuk mengerti kehendak-Nya. Kasih setia Tuhan itu Dia nyatakan lewat membuat kita mengerti kehendak-Nya. Milikilah hati yang menyembah. Dia akan kirimkan bintang yang akan menuntun engkau kepada rencananya, kepada jalan-jalan yang Dia sudah siapkan dalam hidupmu. Jangan takut, jangan takut. Kita tidak pernah berjalan sendiri. Selalu ada Tuhan kirim tuntunan. Mungkin Tuhan sudah kirim tapi seringkali kita nggak sadar. Bisa orang di sekitar kita, bisa teman kita, bisa pasangan kita. Tapi seringkali kesombongan kita membuat kita nggak mengenal tuntunan Tuhan itu. Mintalah hikmat Tuhan supaya engkau mengerti tuntunannya itu. Percayalah, kasih setianya akan melindungi kita. Jangan takut, jangan ragukan Tuhan. Dia yang sudah menyelamatkan kita, Dia yang sudah menebus kita, Dia yang sudah mengangkat kita menjadi anaknya. Kalau saudara dan saya ada di tempat ini hari ini, itu karena Tuhan mengasihi engkau, karena Tuhan punya rencana atas hidupmu. Jangan ragukan itu. Jangan pernah berpikir jangan-jangan saya ini bukan anak Tuhan, jangan-jangan Tuhan gak peduli sama hidup saya. Tuhan peduli, peduli. Dia setia.
Masalahnya karena kita nggak memahami cara kerja Tuhan. Karena itu mari belajar mengerti kehendak Tuhan. Bapa, hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu. Kami tahu kami tidak berjalan sendiri. Ada hikmat Tuhan dalam hidup kami. Ada tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Ada perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Buka mata rohani kami untuk bisa melihat semuanya itu, sehingga kami bisa melihat Sang Mesias itu. Kami bisa melihat rencana-Mu itu dalam hidup kami. Berkatilah umat-Mu ini Tuhan. Bawa kami mengalami Tuhan, experiencing God. Kami gak mau terjebak kepada agamawi, tapi kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Pulihkan umat-Mu di tempat ini. Pulihkan apapun keberadaan kami. Engkau Tuhan yang sudah mengampuni dosa kami. Engkau Tuhan yang melupakan masa lalu kami. Kami mau berjalan menuju masa depan bersama dengan Tuhan. Kami percaya kami pulang dari tempat ini sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami pulang dari tempat ini sebagai orang-orang yang berkemenangan. Kami pulang dari tempat ini sebagai orang-orang yang merdeka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung bagi kemuliaan. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta. Berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung bagi kemuliaan-Mu. Kami terus berdoa bagi kota ini, buat anugerah Tuhan tercurah atas kota ini, belas kasihan Tuhan tercurah atas kota ini. Jamah pulihkan penduduk kota ini Tuhan. Celikan mata rohani mereka, untuk mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pertemukan kami dengan orang-orang yang siap untuk dilayani dari kota ini. Kami merindukan ada revival, ada kebangunan rohani terjadi di kota ini. Berkati pemerintahan kota ini Tuhan, biar menjadi pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang jujur, takut akan Tuhan, baik itu eksekutif, yudikatif, legislatif. Berikan mereka hikmat bijaksana, takut akan Tuhan di dalam mengelola kota ini Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan, beri mereka hikmat bijaksana Tuhan, biar mereka menjadi berkat atas kota ini. Berkati juga Tuhan buat semua usaha bisnis yang ada di kota ini, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, biar kesejahteraan Tuhan turun atas kota ini. Berkati Tuhan anak-anak Tuhan yang ada sebagai pengusaha-pengusaha, sebagai karya, sebagai bisnismen. Berkati Tuhan, biar kami bisa menjadi berkat atas kota ini. Berkati juga gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Pulihkan kami, biar kami bisa menjadi terang, menjadi garam, menyatakan kemuliaan-Mu di kota ini, biar nama-Mu ditinggikan di kota ini. Terima kasih. Kami serahkan kota Tulung Agung ke dalam anugerah Tuhan. Kami percaya gereja ini menjadi saksi sejarah kebangunan rohani terjadi di kota ini. Kemanapun jemaat ini melangkah, biar mereka memberitakan Injil keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Bapa, hamba-Mu serahkan seluruh umat-Mu ini yang Tuhan sudah percayakan untuk hamba-Mu gembalakan, baik yang hadir maupun tidak hadir dimanapun saat ini. Hamba-Mu minta
perlindungan Tuhan yang sempurna atas setiap umat-Mu. Lindungilah umat-Mu dari panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bahwa kami semakin mengenal Engkau, mengerti kehendak-Mu, taat kepada kehendak-Mu. Berkatilah setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halokan belalang pelahap dari umat-Mu Tuhan. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu, tolong setiap umat-Mu dalam segala pergumulan masalah mereka. Bahkan Engkau pakai setiap umat-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga anak-anak kami Tuhan. Lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat bijaksana, takut akan Tuhan. Tuntun langkah-langkah mereka menemukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Tuntun langkah-langkah mereka menemukan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan tuntun langkah-langkah mereka menemukan pasangan hidup yang Tuhan sediakan bagi mereka. Pakai mereka menjadi alat-Mu, membawa generasi mereka datang kepada Tuhan. Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya, kami mohon sungguh-sungguh lindungi mereka dari panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Hati mereka bawa melekat, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Biar di masa tua mereka tetap bisa menikmati kasih setia, kemurahan dan kebaikan Tuhan. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya dimanapun berada. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Roh Kudus bawa hati mereka mengalami kasih Tuhan, bahwa mereka kembali kepada Tuhan, bahwa mereka melayani Tuhan. Tuntun langkah-langkah mereka. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang, dimanapun berada, buat berhasil, buat terobosan, buat mujizat. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya Tuhan. Berkati semua karyawannya, berkati Barata ini. Terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan Tuhan memberkati kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti Tuhan menuntun orang Majus, Tuhan akan menuntun setiap langkah-langkah kita. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kami